Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, ya, para stakeholder lainnya, anak-anakku dan Bapak Ibu guru serta para dosen yang terhormat, ya. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Khairul Munir. Hari ini kita akan meng-share dan belajar bagaimana motor bakar, CC, dan perbandingan kompresi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar si pembuat channel selalu semangat untuk membuat media pembelajaran lainnya yang lebih mudah dan menyenangkan. Oke, yang pertama, jenis motor bakar dibagi menjadi dua, yaitu motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Motor pembakaran dalam adalah motor yang proses kerjanya dilakukan di dalam mesin. Contohnya motor bensin, motor diesel, dan turbin gas. Sedangkan motor pembakaran luar adalah motor yang proses kerjanya dilakukan di luar mesin. Misalnya kereta uap. Pada gambar di bawah ini yang sebelah kanan ya, paling bawah, terlihat bahwa motor pembakaran dalam terjadinya pembakarannya combustion chambernya di dalam silinder, sedangkan motor pembakaran luar terjadinya di boiler. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, maka dibuat seperti ini. Ada motor pembakaran dalam dan motor pembakaran luar. Dibagi, ya. Kalau motor pembakaran dalam dibagi lagi menjadi dua. Ada RT dan RMT. Ya, pada RT dibagi menjadi dua lagi, yaitu diesel engine atau mesin diesel. Di bawah lagi ada keseluruhan engine atau motor bensin. Nah, pada RMT yaitu gas turbin dan rotary turbin. Pada external combustion atau motor pembakaran luar ada steam lokomotif dan steam turbin. Pada gambar di bawah ini ada pemahaman lebih ya. Yang pertama RT, mesin dengan tipe maju mundur ya, piston. Yang maju mundur sesuai dengan tugas kerjanya. Lalu pada RMT, mesin dengan tipe berputar pada suatu titik tetap ya. Nah, motor bensin ya. Ada motor bensin 2 tak. Apa sih motor bensin 2 tak? Adalah motor bensin dalam melakukan satu siklus kerja diperlukan 2 langkah gerakan piston atau 1 kali putaran poros engkol. 2 langkah tersebut, yang pertama isap dan kompresi. Langkah kedua pembakaran dan buang. Nah, pada motor 4 tak adalah motor dalam melakukan satu siklus diperlukan 4 langkah gerakan piston atau 2 kali gerakan poros engkol. Motor 4 tak ini dapat menggunakan gas lain, bensin atau diesel. Ya, langkah pertama ada hisap, kedua ada kompresi, ketiga ada usaha, 4 ada buang. Ya, berbedanya 4 langkahnya terpisah. Pertanyaan pemantik belajar. Kenapa oli mesin harus sering diganti? Kenapa oli gardan atau oli transmisi tidak sering diganti seperti oli mesin? Ada yang bisa menjawab? Oke, benar. Jadi, ya, dalam proses pembakaran tentunya sangat panas dan pasti akan meninggalkan banyak sisa kotoran. Oleh karena itu, ya, oli mesin harus sering diganti karena oli mesin terjadi di ruang bakar yang saling bergesekan dan panas. Lebih mudah terkena sisa pembakaran dan kotor. Ruang bakar. Apa sih ruang bakar? Ruang bakar adalah cuilan dari kepala silinder atau cylinder head ya, yang berfungsi selaku wilayah pembakarannya. Pembakaran gabungan materi bakar dan udara. Ruang bakar terdapat di atas kepala silinder dan terdapat lubang masuk materi bakar dan lubang keluar gas sisa pembakaran. Selain terdapat lubang masuk
materi bakar dan lubang keluar gas sisa pembakaran. Pada ruang bakar ini juga terdapat dudukan besi. Setiap kendaraan memiliki bentuk ruang bakar yang tidak sama. Ruang bakar dirancang untuk mengoptimalkan pembakaran gabungan materi bakar dan udara. Jadi, teman-teman jangan lupa pahami bahwa ada 3 elemen yang dibutuhkan dalam proses pembakaran. Yang pertama adalah bahan bakar. Yang kedua adalah udara. Yang ketiga adalah bunga api dari busi. Ya. Yang pertama, jenis 1. Ruang bakar model Penroof. Ruang bakar ini dinamakan ruang bakar versi Penroof. Alasannya memiliki bentuk yang seolah-olah dengan atap rumah. Ruang bakar model Penroof memiliki bentuk sisi 4 baik tegak maupun mendatar. Jika dihubungkan ke titik sentra akan seumpama atap sebuah bangunan. Ya, ruang bakar versi Penroof digunakan pada mesin yang memiliki jumlah katup lebih dari 2 katup di setiap silindernya yang disusun sedemikian rupa antara katup dan poros knob-nya. Ruang bakar versi Penroof dapat menampilkan imbas penghisapan gabungan materi bakar udara serta pembuangan gas buang menjadi lebih efektif. Ya, contohnya ada Alphard M272 Mercy, BMW 750i, dan mobil-mobil baru lainnya. Kedua, jenis ruang bakar model setengah bulat. Ruang bakar versi setengah lingkaran memiliki permukaan yang lebih kecil ketimbang versi ruang bakar yang lain dengan kapasitas yang sama. Permukaan yang lebih kecil membuat panas yang hilang lebih minim, sehingga efisiensi panasnya menjadi lebih tinggi dibanding dengan versi lainnya. Selain itu, efisiensi di saat pemasukan dan pengeluaran juga lebih tinggi. Kelebihan ruang bakar versi setengah lingkaran ini yakni konstruksinya lebih tepat, sedangkan kekurangannya penempatan prosedur katupnya jadi lebih rumit. 3. Ruang bakar model baji, wet gate type combustion chamber. Sama halnya dengan ruang bakar versi setengah bulat, pada ruang bakar versi baji, kehilangan panasnya juga kecil. Efisiensinya sanggup dioptimalkan. Jika ketimbang ruang bakar versi setengah bulat, versi ruang bakar versi baji memiliki prosedur katup yang lebih sederhana. 4. Ruang bakar model bak mandi. Disebut seperti itu karena alasannya konstruksinya seolah-olah mirip dengan kolam mandi. Ruang bakar versi kolam mandi konstruksinya sederhana dan ongkos produksinya yang lebih rendah. Saluran masuk intake dan jalan masuknya pada ruang bakar memiliki diameter katup yang kecil. Katup yang kecil menyebabkan proses penghisapan gabungan materi bakar dan udara menjadi kurang sempurna. Desain ruang bakar versi kolam mandi ini diperlukan ya dan sanggup menghasilkan gabungan materi bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Ya. Pengertian cc. Oke, semuanya kadang-kadang kita suka banget membahas cc. Ya, apalagi kalau di dalam motor balap kita suka bilang berapa cc-nya, berapa cc-nya. Ya, apa sih cc? Cc adalah singkatan dari cubical centimeter, centimeter kubik. Ya, merupakan volume ruang silinder pada suatu mesin. Isi atau volume silinder ini menentukan jumlah gas masuk ke silinder saat kendaraan melakukan langkah hisap. Semakin besar ukuran volume mesin alias cc, maka semakin besar kapasitas udara yang masuk ke dalam mesin. Dengan aturan ini, silinder akan mampu bergerak lebih jauh untuk membakar lebih banyak bahan bakar. Proses ini secara alami memproduksi tenaga dan torsi yang lebih bertenaga. Nah, di sini ada bagiannya ya, teman-teman. Ada bor,
Apa sih bor itu? Diameter atau garis tengah lubang silinder, ya. Ada stroke, panjang langkah gerak piston dari TMA ke TMB. Nah, TMA ke TMB, pahamin ya teman-teman ini panjang langkahnya. Kalau broknya diameter, ya. Nah, bagaimana sih cara menghitung volume silinder A-nya? Nah, contoh ya, semakin besar silinder akan semakin besar jumlah campuran bahan bakar dan udara yang diubah menjadi tenaga panas. Ya, contohnya soal yang kedua adalah berapa volume silinder mesin Astrea Supra dengan diameter 52,4 mm dan stroke sama dengan 57,9 mm. Jika dijawab, diketahui diameter 52,4 mm harus dijadikan senti sama dengan 5,24 cm. Sedangkan struknya yang awalnya 57,9 mm dikonversi menjadi 5,79 cm. Maka perhitungannya 3,14 per 4 dikali ya 5,24 kuadrat 2 ya kuadrat 2 sorry kuadrat 2 dikali 5,79 cm dikali 1 ya sama dengan 124,8. Ya, dari mana satu ini? Dari jumlah silinder. Karena rata-rata di motor jumlah silindernya 1 ya. Perbandingan kompresi. Apa sih perbandingan kompresi? Perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi ada yang tahu? Ya, benar. Rasio atau perbandingan kompresi adalah perbandingan di antara volume silinder saat piston ada di titik paling rendah atau TMB dengan status piston di titik teratas atau TMA. Makin tinggi perbandingannya memiliki arti udara yang terkompresi semakin banyak. Maknanya, bahan bakar yang terbakar dapat juga semakin banyak. Sebagai contoh, pada mobil dengan mesin 4 silinder, ya, dengan tiap silindernya berisi 500 cc. Saat piston di status bawah, setiap silinder berisi penuh 500 cc gas dan udara. Saat piston ada di atas volumenya, jadi 50 cc. Hal tersebut mengisyaratkan rasio kompresinya 1:10. Ya. Perbandingan kompresi atau kompresi rasio, ya teman-teman. Jadi jangan lupa ada volume ruang total, ya, ada volume ruang bakar. Ini volume ruang bakar atasnya doang ya. Ini volume ruang total. Oke, rumusnya adalah sigma sama dengan V1 tambah V2 per V1. Apa sih V1? V1 adalah volume ruang bakar. V2 adalah volume silinder. Perbandingan kompresi yang diajarkan Honda, ya, yang pertama motor bensin adalah 6-11. Pada motor diesel 12-25. Makin besar perbandingan kompresi, maka tenaga motor akan makin besar, tetapi dibatasi oleh ketahanan bensin terhadap knocking. Ya, getaran. Batas maksimum kompresi disebut HURC. Ke contoh nomor 1, perbandingan kompresi SMA Supra 8,8:1. Biasanya semua motor sudah ada ya di standarnya di buku pedoman reparasi motor masing-masing. Isi silinder 97,1 cm3. Isi ruang bakarnya dapat dihitung dengan rumus sigma sama dengan V1 plus V2 per V1. Ya, contohnya seperti ini, jawabannya 8,8 per 1. Ya, perbandingan kompresinya per V1 plus ditambah 97,1 per V1. Ya, karena 8,8 dibagi 1, ya,
Jadi sama dengan 8,8 karena semua angka yang dibagi 1 ya hasilnya tetap seperti semula. Sama dengan V1 plus 97,1. Ya, kenapa belum bisa tambahkan? Karena beda variabel. V1-nya dipindahkan. Nah, nyocokkan 8,8 V1 dikurang V1 sama dengan 97,1. Ya, karena V1 di sini bernilai 1, maka 8,8 dikurang 1 jadi 7,8 V1 sama dengan 97,1. Hasilnya V1 97,1 ya dibagi 7,8 sama dengan 12,4 cm kubik. Ya. Contoh juga ya cara menghitung volume ruang bakar ya. Diketahui perbandingan kompresi Variotekno 125 sama dengan 11,0 banding 1. Isi silinder 124,8 cm kubik. Berapa volume ruang bakar Variotekno? Nah, pasti udah bisa jawab dong, ya kan? Bandingannya taruh depan ya, 11,0 per 1. V1 plus 124,8 per V1. 11, ya, hasil 11, 0, V1 sama dengan V1 plus 124,8. 11,0 V1 dikurang V1 atau bernilai 1 karena variabelnya sama ya. Sama dengan 124,8. 10,0 V1 sama dengan 124,8 karena angkanya ini bisa dibagi maka dipindah ya. 124,8 per 10,0 ya sama dengan hasilnya 12,48. Jadi volume ruang bakar Variotekno yaitu 12,48 cm kubik. Nah, bagaimana sih Pak kalau misalnya sudah di oversize? Nah, jadi contoh seperti ini ya. Spek mesin Vario 125 adalah diameter 52,4 mm. Struknya sama dengan 57,9 mm. Perbandingan kompresinya 11,0 banding 1. Dan dilakukan oversize. Ya, senilai 0,40 mm. Ya. Yang pertama sama ya V per 4 kali diameter kuadrat kali S. Jadi, kalau sudah dilakukan oversize hanya tinggal ditambah 52,4 ditambah hasil jadi 0,40. Kalau ditambah hasilnya 52,80. Kalau dikonversi lagi menjadi 5,28 cm. Ya, saran struknya 57,9 mm jika dikonversi menjadi 5,79. Perhitungannya sama ya. Hasilnya 126,7 cm kubik. Jadi setelah dilakukan oversize, maka volume silinder setelah oversize-nya adalah 126,7 cm kubik. Bagaimana menemukan perbandingan kompresi setelah di oversize-nya? Ya, 12,48 dari mana nih Pak 12,48 ya? Ada yang tahu nggak kira-kira dari mana 12,48? 12,48 ada yang tahu? Nah, ini adalah hasil dari sebelumnya. Variotekno memiliki volume ya ruang bakar yaitu senilai 12,48 cm yang belum di oversize.
V2-nya ya adalah volume yang sudah di oversize 126,7 V2 per ya volume yang belum di oversize yaitu 12,48. Hasilnya ketika sudah dihitung menjadi 11,15. Jadilah perbandingan kompresinya setelah di oversize 11,15 banding 1. Oke, semuanya semoga bermanfaat. Materi ini juga ada di Newstop Toyota 1 ya. Mungkin cukup dari saya hari ini. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.